Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Dhani Saputra dengan NIM 190308023. Maksud dan tujuan saya mempresentasikan ini ialah demi memenuhi tugas teknik pengolahan hasil pertanian, di mana yang berjudul Jajanan Keripik Beras Ketan PKM Kewirausahaan dari Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara 2022 yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Riswanti Sigalingging SPP MSI PhD. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Indonesia adalah salah satu dari 5 negara yang disebut sebagai lumbung padi ASEAN atau negara dengan menghasilkan padi terbesar di ASEAN, di mana memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Dari hasil pertaniannya banyak sekali makanan atau jajanan khas yang dapat diolah. Salah satunya ialah pulut. Perumusan masalah. Bagaimana cara pengolahan pulut menjadi keripik? Yang kedua ialah metode apa yang dapat digunakan agar keripik tersebut laku di pasaran. Yang ketiga ialah bagaimana prospek usaha tersebut agar dapat terus berkembang. Tujuan kegiatan. Yang pertama ialah dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua ialah meminimalisir pembuangan pulut. Yang ketiga ialah mendapatkan hasil dari penjualan. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat membuat sebuah keripik baru dari pulut dan membuka sebuah usaha di mana bila berkembang akan dapat membuka lowongan pekerjaan dan membantu perekonomian. Manfaat kegiatan. Manfaat yang didapat dari kegiatan ini ialah memperkenalkan produk cemilan baru yang terbuat dari pulut. Apalagi jika kegiatan ini dikembangkan dan memiliki peminat pasar yang tinggi. Ini akan menjadi ataupun membuka lowongan pekerjaan yang baru. Gambaran umum rencana usaha. Bahwa kita ketahui pulut ialah padi yang berasnya menjadi lengket dan kenyal jika dimasak. Untuk meminimalisir pembuangan pulut, kita dapat memanfaatkannya menjadi cemilan dengan cara pengolahan hingga menjadi keripik yang banyak disukai orang di kalangan semua umur. Analisis produknya ialah produk ini adalah cemilan dari pulut yang tak dimakan lagi atau sudah kering. Analisis pemasarannya ialah manfaat media sosial. Media merupakan salah satu penunjang di mana dapat mempromosikan suatu barang yang lebih efisien. Hanya bermodalkan poster dengan gaya yang menarik akan lebih mudah menarik peminat bagi yang melihatnya. Menawarkan produk ke tempat-tempat wisata. Biasanya orang-orang yang sedang bersantai di taman maupun di pantai akan cenderung penasaran dengan produk yang akan ditawarkan, apalagi dari bahan yang tidak biasa. Berjualan online melalui Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sosial media lainnya. Hitungan ekonomi mulai dari pulut, pelantik, rasa balado, jagung manis, dan lainnya ialah berkisar 1 juta rupiah. Biaya pengeluaran tetap selama 2 bulan ialah sekitar 2.660.000. Jadi perhitungan ekonominya ialah keuntungan omset dikurang pengeluaran, di mana omsetnya 3 juta dan pengeluarannya 2.060.000. Berarti memiliki keuntungan berkisar 940.000 selama 2 bulan. Pelaksanaan alat dan bahan. Alatnya ialah tempat pulut, penggorengan, kemasan plastik ukuran 12 x 30 cm dan 16 x 24 cm, widak,
atau tempat jamur, lumbung tumbuk, pisau, kompor, mesin spinner. Bahannya ialah beras pulut, bumbu tabur rasa seperti jagung manis, balado, bubuk cabai pedas, sambal merah, barbeque, dan yang terakhir tidak lupa ialah minyak goreng. Proses pembentukan. Proses pembuatan. Adapun langkah-langkah proses pembuatan pulut kering menjadi cemilan yaitu yang pertama ialah masak pulut terlebih dahulu. Langkah kedua, ambil pulut yang matang kemudian masukkan ke lumbung untuk ditumbuk. Langkah selanjutnya ialah setelah ditumbuk dengan tekstur lembut, bentuk pulut menjadi panjang. Berikutnya ialah iris pulut yang sudah dibentuk tadi tipis-tipis. Kemudian susun pulut yang sudah diiris di atas widek atau tempat jemur untuk dijemur di bawah sinar matahari. Langkah yang kelima ialah setelah sudah tampak kering, pulut tersebut diangkat. Kemudian goreng pulut yang sudah kering ke dalam minyak panas. Langkah selanjutnya ialah setelah matang dan mengembang, angkat keripik pulut. Langkah ke-8 ialah masukkan ke mesin spinner agar menghilangkan kadar minyak berlebih pada keripik. Langkah ke-9 ialah siapkan 5 baskon besar yang berguna untuk mencampurkan kerupuk pulut dengan masing-masing rasa. Langkah ke-10 ialah setelah bumbu dan keripik telah tercampur rata, maka langkah terakhir adalah memasukkan keripik ke kemasan. Yang langkah ke-11 ialah masukkan keripik pulut ke dalam plastik atau kemasan ukuran 12 x 20 cm untuk kemasan kecil dan 16 x 24 cm untuk kemasan besar. Langkah terakhir ialah keripik pulut pun siap dijual dengan aneka rasa yang beragam. Metode pelaksanaannya ataupun proses pemasaran. Kita memiliki 6 metode pemasaran, yaitu proses pemasaran dilakukan dengan mempromosikan melalui media sosial dan berjualan online agar pembeli tak hanya membeli di daerah yang sama tetapi juga beda daerah, mengingat juga kita masih di era pandemi. Langkah kedua yang kami tempuh ialah sembari itu kami juga akan pergi berkeliling untuk menawarkan produk jualan kami. Langkah selanjutnya membuat poster yang menarik untuk diunggah ataupun di-upload di sosial media seperti Facebook, Instagram, story WhatsApp, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Langkah keempat yang kami ambil ialah mendesain logo yang menarik semenarik mungkin agar para pembeli dapat melihatnya. Langkah kelima yang kami tempuh ialah membuat pengemasan yang menarik semenarik mungkin, dikarenakan dari bentuk kemasan pelanggan juga akan tertarik melihat jajanan yang kita tawarkan. Langkah keenam ialah harga untuk cemilan perbungkus adalah 5.000 dan kemasan besar adalah 10.000, yang menurut saya adalah relatif murah, di mana jajanan pada zaman sekarang ini ialah 5.000 ataupun 10.000 mungkin tak jarang kita temui. Adapun anggaran biayanya ialah jenis pengeluaran. Jenis pengeluarannya perlengkapan yang diperlukan berkisar 4.040.000. Yang kedua ialah bahan habis pakai berkisar 1.660.000. Transportasi menghabiskan biaya 1 juta rupiah. Berikutnya, dana yang terakhir ataupun biaya yang diperlukan ialah administrasi, pembuatan desain atau logo, dokumentasi, laporan materi, komunikasi, publikasi, dan biaya tak terduga berkisar 1.300.000. Jadi, total anggaran biaya yang diperlukan ialah 8 juta rupiah. Berikut adalah jadwal kegiatan.
Waktu yang dibutuhkan ialah berkisar 5 bulan. Berikut adalah tabel kegiatan. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Saya Amardhani Saputra dengan NIM 190808023. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian ialah Ibu Riswanti Sigalingging. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian. Saya pamit undur diri. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.